Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dian Queen. Kali ini aku mau bahas cara smoothing rambut yang sudah diwarnai. Ikuti terus ya. Untuk tahap pertama, lakukan pemakaian sarung plastik untuk melindungi tangan kita. Ambil lem tipis, mulailah pengobatan. Beri jarak 1-2 cm dari pangkal. Ratakan obat dengan sisir dan jari. Jangan sampai terjadi penumpukan ya. Ambil lagi beberapa helai rambut. Lakukan hal yang sama. Cobalah lihat rambut customer kita kali ini ada pewarnaan, tapi diwarna sendiri, jadi tidak rata. Berhubung rambutnya diwarna, khusus yang terkena warna kita kasih masker rambut ya. Kenapa begitu? Karena rambut yang sudah diwarna itu cenderung sensitif, jadi kalau terkena obat itu cepat proses. Jadi untuk menghindari overproses, kita kasih masker rambut. Setelah dioles masker rambut, kita tumpuk dengan obat smoothing. Lakukan dengan rata, jangan sampai ada yang tertumpuk obat. Kalau mendapat kasus rambut seperti ini, kita harus teliti mengerjakannya. Teliti dan harus tetap berhati-hati ya. Karena sedikit aja ada penumpukan obat, rambut sudah over. Apalagi di bagian yang diwarna tadi. Lakukan hal yang sama sampai rambut rata terobati. Tetap lakukan pakai masker dan ditumpuk dengan obat smoothing ya. Bagian samping kiri dan samping kanan sama seperti awal pengobatannya, selapis demi selapis. Dan kalau ada yang khusus rambut yang diwarna, kasih masker lalu ditumpuk obat. Setelah semua rambut terobati, kita lakukan teknik jepit 2 jari. Seperti ini caranya. Ambil lagi rambut selapis, lalu sisir ke bawah dan jepit 2 jari. Lakukan seperti video aku itu ya. Lakukan selapis demi selapis seperti mengobati tadi. Jika waktu disisir obat menumpuk lagi, lakukan perataan kembali. Lakukan sampai semua rambut sudah melewati teknik jepit 2 jari.
Teknik ini tujuannya untuk mempermudah kita nanti untuk mencatok ya. Karena untuk pada kasus customer yang rambutnya keriting sekali, kalau tidak melewati teknik jepit 2 jari, ini hasilnya kurang maksimal. Nanti walaupun sudah dicatok pun sampai matang, rambutnya akan tetap bergelombang. Jadi teknik jepit 2 jari ini sangat penting dan memudahkan kita untuk mencatok. Kalau sudah semua melewati teknik jepit 2 jari, kita semprot bagian ujung rambut agar tidak kering. Lalu biarkan sampai 40 menit. Setelah itu kita cek kelenturan rambut. Jika rambut sudah lentur, ditarik sudah melar dan tidak putus, berarti obat sudah meresap dan rambut sudah siap untuk dicatok. Sebelum mencatok, kita keramas dulu sampai bersih tanpa menggunakan sampo dan conditioner ya. Setelah rambut sudah melewati pengobatan, ini rambut tidak bisa dikasar. Menyentuhnya pun harus hati-hati. Sisir dan rapikan dengan hati-hati. Setelah itu, keringkan. Untuk teknik pengeringannya juga harus menghadap ke bawah agar tekstur rambut tidak berantakan. Sekali lagi, karena rambut sudah melalui proses pengobatan, jadi pengerjaannya tidak boleh sembarangan. Yang saya maksud tidak boleh sembarangan itu harus hati-hati, karena kalau salah ataupun dikasar, rambut bisa jadi kusut dan pecah-pecah. Jadi jangan digosok-gosok pakai handuk ataupun dikeringkan sampai rambut berantakan. Kalau rambut sudah kering, parting jadi 4 bagian. Disarankan pakai japitan yang seperti saya pakai ya, jangan yang japitannya keras, karena bisa terjadi bekas tekukan di rambut. Jangan lupa pasang tutup telinga. Ini penting ya, untuk safety agar telinga tidak sampai terkena panasnya catok. Mulailah mencatok sedikit demi sedikit. Jangan sampai helaiannya tebel-tebel ya. Karena kalau helaiannya tebel-tebel, bisa jadi nanti rambut tidak matang kalau dicatok. Tanda-tanda rambut matang dicatok itu warnanya gelap dan lembut. Lakukan selapis demi selapis dengan teliti sampai semua rambut terlewati catok. Just be done. I have seen enough to call your bluff. Didn't come here for you. Do you killing me? Mengenai temperatur catok berapa yang saya pakai sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi kita harus mengenali jenis rambut customer.
potongi catok sampai rambut benar-benar tidak ada yang nekuk ya. Inilah maksud saya, rambut yang sudah matang dicatok, rambutnya terlihat mengkilat dan bersinar, halus lembut. Setelah rambut selesai dicatok, belah menjadi 4 bagian, tapi tidak usah dijepit ya, karena nanti kalau dijepit terjadi penekukan rambut lagi. Untuk memudahkan mengobati step 2 tanpa dijepit kan dari helaian yang paling atas seperti yang saya lakukan. Setelah sudah terobati semua, lalu sisir lagi ke bawah dan rapikan. Lakukan sampai 4 helai rambut tadi terobati step 2 semua. Lalu diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit rambut siap dikeramas. Hanya menggunakan conditioner saja. Jangan pakai sampo ya, karena bisa mengakibatkan smoothing gagal. Karena setelah mengobati dalam waktu 48 jam, obat masih proses. Sekali lagi, kenapa setiap habis smoothing 3 hari tidak boleh keramas dan terkena air? Karena dalam waktu 48 jam itu obat masih tetap bekerja. Jadi agar hasilnya maksimal, lurus dan tidak ada lekukan. Setelah itu lakukan pengeringan rambut. Caranya tetap dengan hair dryer menghadap ke bawah, teksturnya agar lurus ke bawah. Inilah hasilnya. Tada, smoothing sudah selesai. Jadi sudah mengikuti video aku sampai selesai, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.